Yes, berjumpa kembali dengan saya Pastor Toga Padlungan Simanjuntak, KGC, Jakarta. Hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa di muka bumi ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang tidak percaya Yesus. Yang kedua adalah orang yang percaya Yesus. Dan jenis yang ketiga adalah orang yang mengikuti Yesus ataupun murid Yesus. Tapi dengar, Alkitab berkata dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Pertanyaannya demikian buat kita semua. Bagaimana mungkin kita dapat mengikuti seseorang yang tidak kita percayai? Tentunya saya tidak akan pernah mengikuti orang yang saya tidak percaya. Untuk apa saya mengikuti orang yang tidak saya percaya? Justru dia akan nanti menyesatkan saya. Tetapi dengar baik-baik, orang yang kita percayai belum tentu kita ikuti. Demikian juga halnya dengan orang Kristen pada hari-hari ini. Banyak mereka menjadi orang percaya. Banyak orang Kristen hari ini menyatakan diri Kristen, tetapi tidak menjadi murid Tuhan. Nah, saya mempercayai sebuah kebenaran yang berkata, dari semula kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26-28. Maka Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, sejak semula kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jika kita tidak dibentuk, tidak mau dibentuk menjadi serupa Kristus, maka kita sedang hamartia, meleset ataupun sedang berdosa. Jika kita tidak menjadi murid, tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus atas hidup kita, sesungguhnya kita sedang berdosa. Nah, Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 dikatakan, sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya ia, anaknya itu Yesus, yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara, saya mendapati bahwa waktu saya bertumbuh menjadi dewasa, saya mendapati keluarga kami itu mirip-mirip semua. Mungkin wajahnya nggak mirip, tapi karakternya mirip. Firman Allah berkata, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara kita semua orang yang percaya, yang menjadi muridnya. Artinya, hanya yang menjadi muridlah yang menjadi saudara. Hanya yang menjadi muridlah yang akan menjadi serupa dengan Kristus. Sebab kalau hanya sekedar percaya tanpa menjadi murid, setan pun percaya, tetapi tidak mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yesus. Itu sebabnya juga Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari-hari ini banyak orang takut mati. Ya, hari-hari ini banyak orang kehilangan akal sehat karena takut akan kematian. Padahal semua orang pasti mati. Hanya kapan waktunya mati, itu yang menjadi masalahnya. Dan yang lebih mendasar lagi, apakah engkau mati di dalam Tuhan? Makanya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus sedang berkata dalam hal ini, kalau aku hidup untuk Kristus. Kalau mati, itu berarti keuntungan bagiku karena aku hidup untuk Kristus. Jadi
wajar banyak orang takut mati. Kenapa? Karena belum hidup untuk Kristus. Ayat ini berkata kembali, saya ulas lagi, dan mati adalah keuntungan. Jadi orang yang menjadi murid, kalau dia mati, itu untung bagi dia. Bagaimana dengan pemahaman saudara? Nah, itu sebabnya mari kita melihat lebih jauh lagi. Menjadi seperti Yesus akan dicapai bukan oleh seseorang yang hanya percaya kepada Yesus, tetapi seorang yang mengikuti jejak yang telah ditinggalkan oleh Yesus, yang artinya adalah menjadi murid Kristus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena Yesus hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Yang artinya Yesus itu adalah muridnya Bapa di sorga dalam keberadaannya sebagai manusia. Dia hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa di sorga. Dia meneladani, mencontoh Bapa di sorga. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau sudah melihat aku, engkau berarti melihat Bapa. Karena hidup sebagai murid sudah dikerjakan oleh Yesus. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh kepada kita semua bagaimana hidup sebagai seorang murid. Menjadi seperti Yesus dicapai bukan oleh seorang yang hanya percaya, tetapi mereka yang mau mengikuti jejak yang telah ditinggalkan oleh Yesus. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menjadi murid Kristus, pikul salib, sangkal diri, ikut dia. Bukan bicara tentang pelayanan yang hebat, bukan bicara tentang khotbah yang hebat, bukan bicara mimbar yang hebat, bukan bicara tentang kekayaan ataupun hal-hal yang diutamakan oleh dunia ini. Tetapi menjadi murid Kristus, menjadi serupa dengan Yesus adalah sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut dia. Karena itu juga yang Yesus lakukan. Dia menyangkal dirinya, menyangkal keinginan hatinya, supaya kehendak Bapanya yang di sorga tergenapi dalam rencananya atas Yesus secara manusia. Nah, dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi bukan mengenai tata ibadah, cara ibadah, hal-hal yang kita atur mengenai ibadah-ibadah kita saat ini, offline kah, online kah, bukan. Tetapi dikatakan semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kita harus memiliki wujud Kristus dalam hidup kita. Ada gambar Kristus yang hidup dalam hidup kita untuk kita bisa menang pada hari-hari yang sulit ini. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah pembacaan firman Tuhan lagi, yaitu persembahan tubuh. Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh yang diminta itu adalah persembahan tubuh, bukan persembahan uang. Yesus rindu dalam persekutuannya dengan kita senantiasa. Saya
melihat murid-murid Yesus, 12 rasul, yang adalah 11 rasul yang pertama, kemudian Matias yang menggantikan Yudas. Murid-murid ini mati secara tidak mengenakan. Mereka betul-betul mencontoh cara Yesus mati. Mereka betul-betul mengikuti jejak waktu Yesus hidup. Bahkan sampai kematiannya pun mereka mencontoh. Sehingga ada salah satu murid yang berkata, "Aku tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhanku. Salibkan aku dengan cara terbalik." Hebat murid-murid. Kita hari-hari ini harus menjadi murid. Kita hari-hari ini harus siap untuk mengikuti jejak yang Yesus pernah tinggalkan di muka bumi ini. Yesus bersuka cita, Yesus melayani, Yesus mengajar. Tapi ingat, Yesus siap menderita untuk melakukan kehendak Bapanya di sorga. Tadi ayat kedua berkata dalam Roma pasal 12, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, sebelum pembaharuan budi kita, persembahan tubuh disampaikan terlebih dahulu. Sebelum kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, perubahan akal budi kita dimulai dari persembahan tubuh kita. Hari-hari ini banyak orang mengikuti tubuhnya, bukan mengikuti kehendak Allah. Itu sebabnya firman Allah juga berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Bukan kita tidak tahu apa yang benar, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang benar. Bukan kita tidak tahu mana yang menyukakan hati Tuhan, tetapi kita tidak mau menjadi murid. Karena menjadi murid itu adalah siap menderita untuk Injil kerajaan Allah diberitakan sampai ke ujung bumi. Perintahnya jelas, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan saya mendapati hanya mereka yang siap untuk menjadi murid dan dimuridkan yang akan menjadi guru yang baik dan bisa memuridkan orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.